Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang looping. Anggota kelompok kami yaitu Elandra Maulana, Hafiz Putra Tano, Puja Putri Ananda, dan Yogi Septiandri. Bagian pertama yaitu pengertian looping. Looping adalah struktur dasar algoritma yang digunakan untuk melakukan pengulangan proses sampai kondisi berhenti tercapai. Ada beberapa jenis struktur looping seperti for, while, dan do while. Yang pertama yaitu for. For digunakan untuk memproses pengulangan sesuai dengan jumlah pengulangannya. Berikut ini adalah bentuk umum struktur pengulangan for. Yang kedua yaitu while. While adalah struktur perulangan yang melakukan pengecekan kondisi di awal blok perulangan. Apabila kondisi masih terpenuhi, program tetap dijalankan. Apabila kondisi tidak terpenuhi, program berhenti. Berikut ini merupakan bentuk umum struktur pengulangan while. Yang ketiga yaitu do while. Fungsi ini hampir sama dengan while. Perbedaannya, struktur do while akan melakukan minimal sekali proses pengulangan meskipun kondisinya tidak terpenuhi. Berikut ini adalah bentuk umum fungsi struktur do while. Bagian selanjutnya yaitu menjelaskan beberapa program yang menggunakan program looping. Berikut ini adalah jawaban untuk nomor 1. Pertama-tama kita ketikkan include IOStream. IOStream ini adalah standar input-output yang digunakan oleh C++. Lalu ketikkan using namespace std yang nantinya akan mempermudah kita dalam menulis program. Lalu buat kerangka utamanya in main, di dalamnya kita deklarasikan variabel seperti a. Lalu for a sama dengan 1, titik koma a kecil sama 7, titik koma a plus plus. Artinya selama a ini kecil dari 7, program ini akan terus dijalankan. Programnya yaitu cout a kali a. Cout ini berfungsi untuk menampilkan hasil output ke dalam layar. Dan apabila program dijalankan, maka akan keluar hasil sesuai yang diminta oleh soal. Sampai situ saja penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah program C++ untuk jawaban soal nomor 2. Pertama, kita tuliskan header include IOStream. IOStream ini singkatan dari input output stream. IOStream ini berisi fungsi seperti cout, cin, dan endline. Selanjutnya kita tuliskan using namespace std. Penulisan using namespace std ini akan memudahkan kita dalam penulisan perintah. Kita tidak perlu menambahkan std pada fungsi seperti cout dan cin dan lain-lain. Selanjutnya kita tuliskan in main. In main ini adalah fungsi yang utama dalam bahasa C. In main inilah yang pertama kali dibaca oleh compiler nantinya. Lalu kita buka blok dengan tanda buka kurung kurawal. Nah, untuk menampilkan layout seperti soal, kita menggunakan perintah cout. Caranya cout panah kiri 2 kali, lalu tanda kutip 2. Lalu kita isi karakter yang ingin kita tampilkan pada monitor. Lalu kita tutup. Dan selanjutnya kita bisa ulangi hingga jika kita ingin memulai output pada layar baru. Selanjutnya kita ketikkan panah kiri 2 kali endline titik koma, sehingga baris nomor 10 ini akan ditampilkan pada baris yang baru. Untuk mengisi tabel secara otomatis, kita menggunakan fungsi for loop atau perulangan loop. Pada soal, nilai awalnya ialah 0 dan nilai akhirnya ialah 10, dan setiap perulangan berjarak 1 angka.
maka fungsinya kita tulis for in, kita memvariabelkannya dengan x, in x sama dengan 0, nilai awalnya 0, x kecil sama dengan 10, nilai paling besar ialah 10, x plus plus, perulangan 1. Jika perulangan lebih besar dari 1, maka kita tuliskan seperti x plus sama dengan berapa besar angka perulangannya. Nah, supaya baris kedua mengikuti perulangan baris pertama, kita ketikkan tanda buka kurung kurawal. Karakter pada baris kedua kita variabelkan dengan y. Setelah kita sesuaikan dengan soal, maka didapat nilai y adalah 5 kali x ditambah 5, dan jangan lupa tutup dengan tanda titik koma. Selanjutnya kita tampilkan nilai x pada layar menggunakan perintah cout. Cout nilai x, nilai y, lalu yang terakhir nilai perkalian dari x dan y. Lalu kita ketikkan nlen titik koma supaya perulangan yang baru akan dituliskan pada baris yang baru. Nah, tampilkan bagian bawah tabel dengan karakter seperti ini. Cout karakternya, lalu nlen titik koma. Selanjutnya kita ketik return 0, artinya kita menyampaikan pada pemanggil bahwa program dijalankan dengan sukses tanpa adanya masalah. Lalu kita tutup program dengan tanda tutup kurung kurawal. Nah, setelah kita menulis programnya, kita bisa jalankan. Hasilnya seperti ini. Dan ini sesuai dengan yang disuruh oleh soal. Baiklah, sekian dari jawaban nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk soal yang ketiga itu adalah menginputkan 10 buah bilangan bulat sembarang dari keyboard. Kemudian kita menentukan berapa buah bilangan yang genap-genap saja. Langsung saja programnya. Jadi di sini sebelumnya saya sudah membuat program untuk kasus tersebut. Nah, kita lihat pada bagian pertama itu ada bagian deklarasi include. Pada bagian ini kita akan mendeklarasikan library atau pustaka apa saja yang akan nantinya kita gunakan pada program kita. Atau dengan kata lain, include ini merupakan sebuah program lain ya yang kita gunakan nantinya pada program kita. Nah, jadi di sini saya menggunakan include iostream dan include stdlib.h. Kemudian ada bagian deklarasi namespace std. Kenapa kita menggunakan ini? Karena fungsi-fungsi dari iostream itu sendiri dibungkus dalam atau dikemas di dalam namespace std ini. Dan ini harus ditutup atau diakhiri dengan tanda titik koma. Karena kalau tidak, kita menggunakan atau kalau kita tidak mengikut sertakan titik koma ini, program yang kita buat akan error. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian fungsi. Ya, jadi di sini saya menggunakan fungsi main. Ya. Untuk pendeklarasian itu adalah in main. Fungsi in main ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah program karena fungsi main inilah nanti yang pertama kali yang dieksekusi ketika kita membuka program. Nah, di dalam fungsi main ini juga terdapat beberapa fungsi, yaitu ada in bil, in jum genap sama dengan 0, jum ganjil sama dengan 0. Artinya variabel yang kita gunakan ini ada 3, yaitu bil dan jum genap, kemudian yang ketiga ada jum ganjil. Ketika kita tidak mengikut sertakan in dalam mendeklarasikan bil, jum genap, dan jum ganjil ini, maka akan terjadi error karena
program tidak akan mengenali bilangan tersebut. Nah, maka dari itu kita harus mengikut sertakannya agar komputer mengenali variabel-variabel yang kita gunakan dalam membuat program ini. Kemudian terdapat looping di sini. Di dalam sebuah fungsi main ini terdapat looping for. Nah, jadi penulisannya kayak gini. For in i sama dengan 0, i kecil dari 10, i plus plus. Artinya banyak angka yang akan kita masukkan nanti dalam pengujian nanti itu dibatasi sebanyak 0 sampai kecil dari 10, berarti dari 0 sampai 9. Nah, itu sesuai dengan soal itu 10 angka kan, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cukup 10. Nah, kemudian untuk statement dan ekspresinya itu ada cout, masukkan angka uji sama dengan, kemudian chin bill. Nah, khusus untuk cout dan chin ini wajib kita mengakhirinya atau menutupinya dengan tanda titik koma, karena kalau tidak program juga akan error. Chin bill ini artinya nantinya pada chin inilah kita akan memasukkan atau menginputkan angka yang akan nantinya kita ujikan. Nah, untuk kondisinya ada if bill dibagi 2 hasilnya sama dengan 0, maka jum genap sama dengan jum genap tambah 1. Kita tutup juga dengan tanda titik koma, sehingga untuk outputnya nanti adalah jum genap, artinya berapapun nantinya hasil yang keluar dari jum genap ini sesuai dengan rumusnya, maka itulah hasil perintah dari soal, yaitu banyak angka genap dari seluruh angka yang kita inputkan. Nah, yang terakhir, fungsi main ini juga harus diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Langsung saja kita compile. Di sini kita diminta untuk memasukkan angka uji. Nah, terserah kita mau memasukkan apa. Di sini saya akan memasukkan angka 1 sampai 10 saja biar lebih gampang. Cukup 10, maka ketika kita enter, yang akan dieksekusi langsung hasil yang soal yang diminta gitu. Nah, langsung muncul banyak angka genap adalah 5. Untuk membuktikan kalau dia itu 5, nah kita bisa menghitungnya, itu genap kan. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, cukup 5. Berarti program yang kita buat sukses. Nah, kita enter saja. Sekian dari saya, kembalikan. Baiklah, saya Alan Rawana akan mencoba menjawab dan menjelaskan soal nomor 4. Soalnya yaitu suatu kelas memiliki 40 orang mahasiswa yang berumur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, dan umur lainnya. Buatlah program C++ dan Pascal untuk menghitung dan menampilkan rekapitulasi mahasiswa dengan umur-umur tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin saya hanya akan menjelaskan program C++ saja. Langsung saja kita masuk ke programnya. Baiklah, ini merupakan jawaban dari nomor 4. Hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan include IOStream. IOStream sendiri merupakan standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Nah, pada IOStream terdapat fungsi cout, cin, dan inline yang berguna untuk menampilkan dan menerima data yang dimasukkan oleh user dari konsol. Selanjutnya, kita menuliskan using namespace std. Using namespace std sendiri berguna untuk mempermudah kita dalam penulisan kode program nantinya. Kita lanjutkan menulis main body dari program. Pada awal main body dari program, kita
memerlukan beberapa deklarasi variabel seperti n yang bertipe integer untuk menyimpan jumlah mahasiswa, umur untuk menyimpan umur mahasiswa, dan i yang sama dengan 1 berguna untuk parameter perulangan. Dan juga ada beberapa variabel seperti p, q, r, st yang berguna untuk menyimpan jumlah mahasiswa yang umurnya telah diseleksi nantinya. Pada awal program kita deklarasikan nilainya sama dengan 0. Selanjutnya kita menuliskan judul dari program yang akan kita buat, yaitu program rekapitulasi umur mahasiswa. Dan kita minta user untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang umurnya akan kita seleksi dengan menggunakan fungsi n, fungsi cin n. Selanjutnya, untuk menyeleksi umur mahasiswa, kita gunakan perulangan while. While i kecil sama dengan n, maka kerjakan perintah berikut. Maksudnya, selagi nilai i masih kecil sama dengan n, program berikut akan dijalankan hingga nilai i mencapai atau sama dengan n. Perintahnya yaitu kita disuruh memasukkan umur mahasiswa ke 1 atau ke i hingga i sama dengan n nantinya. Selanjutnya digunakan conditional function untuk menyeleksi umur mahasiswa yang dimasukkan. If umur sama dengan 18, maka nilai P bertambah 1. Else if umur yang dimasukkan sama dengan 19, maka nilai Q bertambah 1. Else if umur yang dimasukkan sama dengan 20, maka nilai R bertambah 1. Else if umur yang dimasukkan sama dengan 21, maka nilai S bertambah 1. Nilai T bertambah 1 apabila umur yang dimasukkan selain umur 18, 19, dan 21. Dan I plus nilai I bertambah 1 akan bertambah 1 hingga nilai I mencapai nilai N atau nilai I sama dengan nilai N. Setelah nilai I sama dengan nilai N, maka program akan keluar dari perulangan while dan melanjutkan memproses ke baris berikutnya, yaitu baris untuk menampilkan hasil rekapitulasi dari umur yang telah diseleksi sebelumnya. Di sana akan ditampilkan mahasiswa berumur 18 tahun yang jumlah mahasiswanya disimpan pada variabel P, yang berumur 19 tahun disimpan pada variabel Q, yang berumur 20 tahun disimpan pada variabel R, yang berumur 21 tahun disimpan pada variabel S, dan dengan umur selain di atas disimpan pada variabel T. Selanjutnya saya akan coba menjalankan program ini. Nah, di sini terlihat judul dari program kita, yaitu program rekapitulasi umur mahasiswa. Dan kemudian user diminta untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang umurnya akan diseleksi. Sebagai contoh, saya memasukkan 5 orang. Mahasiswa pertama umurnya 19 tahun, kedua umurnya 20 tahun, mahasiswa ketiga umurnya 22 tahun, mahasiswa keempat 24 tahun, mahasiswa kelima 21 tahun. Dan ini merupakan hasil dari rekapitulasi mahasiswa. Di sini terlihat mahasiswa berumur 18 tahun ada 0 orang, berumur 19 tahun ada 1 orang, berumur 20 tahun ada 1 orang, berumur 21 tahun ada 1 orang, dan mahasiswa dengan umur selain di atas ada 2 orang, yaitu yang berumur 24 dan 22 tahun. Mungkin sekian penjelasan program dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.